apabila kita mempunyai permasalahan-permasalahan, misalnya kesusahan, kegelisahan, kesedihan, mati hatinya, pikirannya, sulit hidupnya, terasa sempit dadanya, maka amalkanlah ya Hayyu ya Qayyum sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat-nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih disehatkan, dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan kita semua ditetapkan iman dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, di dalam kehidupan ini tentulah kita mempunyai berbagai macam persoalan-persoalan hidup. Tentulah kita mempunyai beberapa kesusahan-kesusahan. Tentulah kita mempunyai kegelisahan-kegelisahan, baik kegelisahan yang kecil ataupun kegelisahan yang besar. Selain itu, tentulah kita mempunyai kesedihan-kesedihan, baik itu kesedihan tingkat sewajarnya, ataupun juga ada kesedihan yang di luar daripada kewajaran. Selain itu ada lagi ini yang sangat berbahaya, yaitu matinya hati kita dalam hal untuk mengerjakan kebaikan. Maksudnya bagaimana ini? Nah, maksudnya terkadang ada orang yang kita contoh yang mudah kita pahami saja, ada orang yang senang menuntut ilmu, pergi ke majelis taklim, pergi ke sekolah, bahkan menyaksikan channel-channel yang membahas tentang agama Islam. Akan tetapi ada juga orang yang sudah mati hatinya untuk menuntut ilmu agama, walaupun dipaksa pun dia tidak akan mau. Nah, ini maksudnya mati hati, tertutup hatinya. Selain itu ada orang yang pikirannya itu serasa gelap, serasa tidak ada pikiran. Mungkin di antara kita pernah menemui seperti ini. Serasa-rasa dunia ini sudah kita cuma bisa diam, cuma bisa duduk lesu dan lain sebagainya. Nah, ada lagi suatu masalah, yaitu kesulitan-kesulitan hidup. Ini banyak sekarang ini orang yang terjebak di dalam kesulitan-kesulitan hidup, terjebak di dalam hutang piutang, yang mana hutang itu pun terkadang mempunyai induk, anak dan lain sebagainya, kurang paham saya.
yang sifatnya nanti ditutup sini, di sini lagi terbuka dan lain sebagainya. Dan ada lagi di sini permasalahan hidup yang apa namanya dadanya terasa sempit. Nah, bagaimana kita bisa terhindar, bisa keluar dari kesulitan-kesulitan ini? Insya Allah pada video ini akan kita bahas dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan insya Allah kita menjadi pribadi yang ceria, kita menjadi pribadi yang dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi pribadi yang nantinya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan di dunia dan syafaat syafaat di akhirat karena kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Apabila kita mempunyai permasalahan-permasalahan yang seperti saya jelaskan tadi, saya ulangi lagi, apabila kita mempunyai permasalahan-permasalahan, misalnya kesusahan, kegelisahan, kesedihan, mati hatinya, pikirannya, sulit hidupnya, terasa sempit dadanya, maka amalkanlah ya Hayyu ya Qayyum itu sebanyak 40 kali di waktu sebelum salat subuh. Insya Allah dengan izin Allah semua masalah akan bisa teratasi. Saudaraku yang dirahmati Allah, apabila kita mempunyai masalah-masalah yang seperti saya sebutkan di awal tadi, jangan berkecil hati dulu, jangan putus asa dulu, jangan menyalahkan Allah dulu, jangan menyalahkan orang lain dulu. Yuk kita benahi diri kita sendiri. Di saat subuh, kalau tidak bisa tahajudan ya sholat subuh, yuk kita setelah azan sebelum iqamah, yuk kita membaca ya Hayyu ya Qayyum sebanyak 40 kali, dan ini berturut-turut kita amalkan sebanyak 41 hari. Saya duduk di sini, saya duduk di sini mengatakan bahwa apabila ini betul-betul dilaksanakan dengan ikhlas, dengan niat yang ikhlas, betul-betul dilaksanakan, insya Allah masalah itu akan teratasi. Banyak sudah yang membuktikannya, bahkan saya tidak menyebutkan namanya, ada yang datang. Kedatangannya itu tidak lain dan tidak bukan hanya ingin bunuh diri. Kenapa? Karena terlalu sulit hidupnya, terlalu susah, sedih hatinya, punya hutang di mana-mana, istrinya tidak mau lagi dengan dia, keluarganya mencaci maki, bahkan dulunya punya puluhan teman bahkan ratusan, dikala dia susah, dikala dia bangkrut, yang ratusan tadi meninggalkan, bahkan istrinya pun meninggalkan, bahkan keluarganya pun yang biasa dikasih, biasa berbagi, diberi ini itu, menyalahkan. Kan rumus manusia sekarang ini, menyalahkan itu memang suatu hal yang enak. Menyalahkan itu suatu hal yang istilahnya sangat mudah. Akan tetapi sangat jarang orang yang bisa dikala teman, dikala saudara jatuh,
itu memberikan nasihat, apalagi mengulurkan bantuan. Nah, maka dari itu, waktu itu saya kasih nasihat sebelum salat subuh, bacalah ya hayu ya qayyum itu sebanyak 40 kali. Saya kasih tempo 41 hari, insya Allah ada perubahan. Nah, setelah dia mengamalkan 41 hari pertama, alhamdulillah ada dari salah satu temannya menawarkan pekerjaan. 41 hari yang berikutnya, alhamdulillah dia mampu menyicil hutangnya. 41 hari berikutnya, alhamdulillah ada istilahnya apa, hubungan kerja yang sifatnya teman lamanya membuka pekerjaan, ada hubungan kerjanya, dan alhamdulillah bisa untuk melunasi hutang-hutangnya. Akhirnya apa? Biasanya yang bikin dada sempit itu dikala jatuh tempo hutang, uangnya tidak ada. Mati pikiran, gelisah, susah itu. Nah, makanya setelah itu dia sampai saat ini alhamdulillah rajin membaca ya hayu ya qayyum. Ada yang diwiridkan sebelum azan itu ya hayu ya qayyum itu. Dan selain itu saya sarankan untuk bersalawat 1000 kali, minimal 1000 kali dalam sehari. Jadi saya sarankan, artinya jangan cukup 1000, dilebihkan lah, minimal 100. Biar kalau misalnya ada yang salah, jadi kita klub 1000. Terus istighfar setiap hari. Setelah istighfar setiap hari, saya sarankan lagi membaca basmalah dan amalan-amalan yang lain. Nah, maka dari itu, begitupun dengan antum semua, apabila punya masalah, punya hal yang seperti saya bacakan di awal tadi, cepat-cepat yuk kita amalkan ya hayu ya qayyum, kita amalkan salawat, kita amalkan istighfar, kita amalkan basmalah. Insya Allah hidup kita akan menjadi berkah. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.